Kerajaan ini yang mulia, aku akan mengurusnya untukmu. Hari itu akhirnya tiba. Aku. Oh, tidak. Aku akan menjadi permaisuri pertama dari Yan Agung. Tuanku, ini mengerikan. Raja Shang sudah di sini dengan pasukannya. Katanya dia sedang membersihkan istana. Itu tidak mungkin. Di mana aku? Bukankah aku baru saja berbaring di rumah? Yang mulia, tolong beristirahatlah dengan tenang. Aku terlempar ke masa lalu, dan aku seorang ratu yang berkhianat yang membunuh kaisar dan merebut takhta. Kamu adalah ratu jahat, Suji. Bagaimana jika aku bilang aku bukan dia? Apakah kamu akan percaya padaku? Tidak. Bunuh dia. Hei, tunggu. Aku adalah... Maka kami akan memotongmu menjadi 1000 potong. Apa? Apa-apaan ini? Itu tidak adil. Yang mulia Ibu Suri telah tiba. Suji belum bisa dibunuh. Mengapa? Dia mengandung satu-satunya ahli waris yang mulia. Bahkan jika kita harus membunuhnya, kita harus menunggu sampai dia melahirkan. Dia hamil. Tidak, dia tidak hamil. Ya, dia hamil. Yang mulia ratu, Anda harus melindungi ahli waris kerajaan di dalam rahimnya. Pastikan tidak ada yang salah. Tentu. Suji, jangan kira aku membantumu. Jika bukan karena aku takut takhta akan jatuh ke tangan Raja Shang, aku sudah merobek-robekmu sejak lama. Menurut ingatan inang aslinya, Raja Shang telah mengumpulkan pasukan di wilayah kekuasaannya. Dan sejak lama menjadi sumber kekhawatiran bagi Kaisar dan Ibu Suri. Sekarang Kaisar sudah meninggal, jika Raja Shang naik takhta dengan dalih memulihkan ketertiban, itu akan sangat wajar. Pantasan Ibu Suri begitu cemas. Kan kehamilan palsu ini tidak boleh ketahuan oleh Raja Shang. Kamu harus hamil secepatnya. Dari mana aku harus mendapatkan anak? Aku akan membantumu. Apa? Apa ini? Pilih tes 1. Sempurnakan pernikahan malam ini. Sudah selesai? Kelompok berikutnya. Kau pikir kau punya pilihan? Jika aku yang kerajaan tidak melindungimu, kau sudah mati. Lupakan saja, aku akan melakukannya. Kalau begitu, aku pilih dia. Apa yang kau berikan padaku? Jangan khawatir, Yang Mulia. Ini hanya sedikit sesuatu untuk memastikan konsumsi berjalan lancar.
Kau bilang Ibu Suri sedang mencari pria untuk ratu tidur bersama? Itu kabar dari mata-mata kita di istana. Aku selalu curiga kehamilan ratu itu mencurigakan. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Sepertinya akan ada pertunjukan yang menarik malam ini. Tunggu. Para yang mulia ada perintah lain. Apa kau ingin mencoba sesuatu yang lebih seru? Yang Mulia, Seorang pembunuh telah menyusup ke istana. Siapa yang berani mengganggu Yang Mulia saat kami menangkap si pembunuh? Jangan ada ampun. Seru ya? Aku tidak mau main permainan kehamilan palsu itu. Bicaralah. Kenapa kamu di kamar ratu? Tolong ampuni saya, Yang Mulia, hamba. Saya sudah lama menginginkan ratu. Saya kehilangan akal sehat sejenak. Itulah sebabnya saya memasuki kamarnya tanpa izin. Saya tidak akan melakukannya lagi. Kasihanilah, Yang Mulia. Benarkah itu? Haruskah kita menangkap ratu saja dan meminta tabib istana memeriksanya langsung? Almarhum kaisar meninggal karena sakit. Kita harus menunjuk penerus sebelum dia dimakamkan di mausoleum kekaisaran. Pada upacara suksesi dalam 1 bulan, pada saat itu kita akan... Aku baru aja lari beberapa langkah. Kenapa masih panas banget? Kamu kasih aku makan apa? Jangan khawatir, Yang Mulia. Ini cuma sesuatu buat memastikan Yang Mulia bisa menyempurnakan pernikahan dengan lancar. Jangan-jangan dia kasih aku obat perangsang ya? Yang Mulia. Sakit kepala Yang Mulia kambuh lagi. Bos, beneran nggak apa-apa ninggalin Yang Mulia sendirian. Kenapa kamu nggak ikut dia? Lihat aja kalau Yang Mulia nggak bunuh kamu. Siapa sangka di tengah malam buta ada laki-laki di istana? Soal fisiknya, lumayan juga. Ayo kita periksa ke sana. Yang Mulia. Yang Mulia.
Yang Mulia, apa yang Anda lakukan di sini? Sialan. Aku tidak percaya aku tadi... Aku tidak peduli bagaimana caranya. Carikan pemilik Liontin Giok ini untukku. Ya, Aku ingat tempat ini sudah lama tidak diperbaiki. Sebagiannya roboh. Naik ke pohon ini. Kita seharusnya bisa keluar dari istana. Jangan-jangan sudah diperbaiki? Suji. Kau berani sekali. Berani-beraninya kabur. Aku tidak. Kau pikir aku bodoh? Bawa dia kembali. Jagalah dia dengan ketat. Ya, Lepaskan aku. Penjaga Li sudah dibunuh oleh Raja Shang. Haruskah hamba tua ini mencari penjaga lain yang kuat dan cakap? Tidak perlu. Pasti Raja Shang mencium sesuatu. Makanya dia tiba-tiba muncul malam ini. Kalau bertindak sekarang, sama saja menyerahkan bukti padanya di atas nampan perak. Bagaimana dengan kehamilannya? Lanjutkan sandiwara ini untuk sementara. Saat waktunya melahirkan tiba, kita akan mencari bayi laki-laki untuk menggantikannya. Bukannya kapas yang diselipkan di sini terlalu banyak? Tidak ada yang punya perut sebesar itu. Hari ini adalah upacara pelantikan putra mahkota. Sebaiknya Yang Mulia menjaga ucapan. Kalau sampai salah bicara, ya Anda sendiri yang paling tahu apa akibatnya. Jangan khawatir. Ini cuma kehamilan palsu. Gampang. Raja Shang. Permaisuri tadi. Dia bilang apa yang mudah. Ya ampun, jangan-jangan dia dengar? Tidak, sama sekali tidak. Aku cuma bilang upacara mau mulai. Kalau kita nggak buru-buru, kita bakal telat. Begitu ya. Tapi pangeran ini jelas dengar. Tentang kehamilan. Yang Mulia, Anda. Salah dengar. Pasti ada yang tidak beres. Atas titah Ibu Suri. Baginda Kaiser telah mengt. Negara tidak boleh tanpa pemimpin sedetik pun. Ia menetapkan anak dalam kandungan permaisuri sebagai putra mahkota. Sampai putra mahkota lahir, Ibu Suri akan bertindak sebagai wali. Demikian titahnya. Semua menteri boleh bangun. kami berterima kasih pada Baginda. Baginda, kami masih belum tahu apakah anak dalam kandungan permaisuri itu laki-laki atau perempuan. Bagaimana bisa kita buru-buru menunjuk ahli waris? Laki-laki atau perempuan itu satu-satunya keturunan mendiang kaisar. Apakah Menteri Li punya kandidat yang lebih baik? Pangeran Shang, adik mendiang kaisar, telah berjasa besar. Menteri tua ini percaya dia lebih cocok. Dan kamu, Pangeran Shang, bagaimana pendapatmu? Saya percaya. Menunjuk anak dalam kandungan yang mulia permaisuri sebagai putra mahkota memang lebih tepat. Karena tidak ada keberatan, maka sudah diputuskan. Yang Mulia, Apa yang terjadi? Bagaimana bisa kursi yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba roboh? Yang Mulia, kaki kursi ini telah digergaji oleh seseorang sebelumnya. Tidak kuat menahan beban, jadi Tidak berguna. Kenapa tidak diperiksa dengan benar sebelumnya? insalah hamba. Kulihat yang mulia terjatuh cukup keras. Mungkin kita harus segera memanggil tabib istana. Begitu tabib istana memeriksa nadiku, kehamilan palsuku akan terbongkar. Tidak perlu memanggil tabib. Hanya sedikit sakit tidak akan mempengaruhi janin. Benarkah? Anak dalam kandungan yang mulia adalah satu-satunya penerus yang mulia saat ini. Kita tidak boleh mengambil risiko. Menurutku,
sebaiknya tetap diperiksa oleh tabib. Itu akan lebih hati-hati. Benar. Penerus kerajaan sangatlah penting. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi. Nanili, pergilah ke rumah sakit istana. Panggil tabib Hu. Baik. Aku baru ingat, Wakil Menteri Pendapatan, Tuan Zhang Qing, mahir dalam ilmu pengetahuan dan pengobatan. Sebelum masuk pemerintahan, dia dipuji oleh penduduk setempat sebagai tabib ajaib. Mungkin kita harus meminta Tuan Zhang untuk memeriksa Yang Mulia terlebih dahulu. Ini kurang tepat. Aku bagaimanapun telah bayi dan luar. Tuan Zhang, jangan ragu-ragu. Tidak ada yang lebih penting daripada penerus kerajaan. Ibu Suri, Bagaimana pendapat Anda? Yang Mulia, hamba mohon maaf. Tolong, Yang Mulia, ulurkan tangan Yang Mulia agar hamba dapat memeriksa denyut nadi. Aku benar-benar tidak butuh itu. Tidak perlu. Sang Ratu sangat menolak untuk diperiksa. Jangan-jangan dia takut ada sesuatu yang akan terungkap, atau mungkin Yang Mulia sama sekali tidak hamil. Apa maksudmu, Pangeran Shang? Apakah kau menyiratkan bahwa aku berbohong padamu? Hamba tidak akan pernah berani mempertanyakan Ibu Suri. Hamba hanya tidak bisa menyingkirkan kemungkinan bahwa Sang Ratu telah menipu Yang Mulia. Mungkinkah, seperti kata Pangeran Shang, Sang Ratu sama sekali tidak hamil? Jika Sang Ratu hamil, mengapa dia begitu menolak untuk diambil denyut nadinya oleh Menteri Zhang? Bisa dibilang hampir pasti dia menyembunyikan sesuatu. Aku tidak... Kalau begitu, biarkan Menteri Zhang memeriksanya dengan benar. Pangeran Xiang, kau keterlaluan. Oh tidak, oh tidak, oh tidak. Aku tamat. Menteri Zhang? Apa hasilnya? Ini adalah denyut nadi kehamilan. Denyut nadimu menunjukkan bahwa kamu memang hamil. Janin dalam kandunganmu baik-baik saja. Aku akan meresepkan obat prenatal. Dengan sedikit penyesuaian, kamu akan baik-baik saja. Aku benar-benar hamil. Tidak mungkin dari waktu itu. Apakah kamu yakin diagnosisnya benar? Denyut nadimu lancar dan kuat, tidak ada masalah besar. Xiang Wang, surat pejabat Zhang, kamu yang mendiagnosis permaisuri. Dan sekarang kamu yang mempertanyakannya. Apakah kamu benar-benar ingin anak permaisuri bermasalah? Aku hanya takut diagnosisnya mungkin salah. Tidak akan baik jika ada komplikasi yang muncul. Karena ada keberatan. Maka aku, Ibu Suri, menyatakan bahwa permaisuri Suji, anak dalam kandungannya akan menjadi putra mahkota. Sebelum permaisuri melahirkan, aku akan menangani urusan negara. Hidup Ibu Suri! Hidup! Hidup! Bangun, Terima kasih, Ibu Suri. pengasuh Li. Bawa permaisuri untuk beristirahat. Hampir saja, hampir ketahuan. Apa ini? Apa ini? Ini penyangga punggung yang disiapkan Nanili untukku, untuk menghangatkan rahimku, untuk kehangatan. Tapi Yang Mulia, perutmu tampak jauh lebih kecil. Benarkah? Biar saya pikir. Sebelum Yang Mulia mangkat, beliau terbaring sakit selama lebih dari sebulan. Kehamilanmu pasti sudah dimulai sebelum itu. Menurut hitungan saya, seharusnya sudah sekitar 3 bulan sekarang. Menteri Zhang, seperti inikah seharusnya kehamilan 3 bulan? Ini Raja Shang, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Tidakkah Ibu Suri mengerti? Anak dalam rahimmu bukan keturunan Yang Mulia, dikandung dari pria lain, anak haram. Aku...
Tidak masalah jika Yang Mulia menyangkalnya. Departemen Hukuman memiliki ratusan metode, salah satunya pasti akan membuatmu bicara. Penjaga, Yang Mulia, Siapa yang berani? adakah yang tidak berani kulakukan? Benar. Anak yang kukandung ini memang bukan anak kaisar. Sujing, Ya, Raja Shang, ini milikmu. Omong kosong. Siapa bilang aku bicara omong kosong? Jika kamu bisa meragukan aku, mengapa aku tidak bisa meragukanmu? Kebaikan yang mulia padaku adalah sesuatu yang kalian semua tahu. Semua orang seharusnya sudah mendengar sedikit tentang itu. Dengan 3.000 wanita cantik di harem, dia hanya menyayangiku. Meskipun Yang Mulia sakit, bukan berarti dia tidak bisa memiliki anak. Jadi, ahli waris kerajaan ini milikku, dikandung saat aku melayani Yang Mulia. Jadi 1 bulan itu sangat normal. Bagi seorang pria, sakit tidak memengaruhi kesuburan, selama esensi vitalnya tidak rusak. Aku benar-benar tidak pernah menyangka, Pap, bahwa Raja Shang akan mencurigai aku. Karena tidak ada dari kalian yang percaya padaku. Aku hanya bisa membawa ahli waris kerajaanku ke dunia bawah untuk menemukan Yang Mulia untuk kalian semua dan mencari konfirmasi. Raja Shang, apakah kamu puas sekarang? Jika sesuatu terjadi pada ahli waris kerajaan, aku, Ibu Suri, akan meminta pertanggungjawabanmu. Mungkinkah Permaisuri benar-benar telah dizalimi? Apa yang kalian semua berdiri di sini? Cepat bawa Yang Mulia Permaisuri pergi untuk perawatan. Yang Mulia Permaisuri. Tunggu. Raja Shang masih mau apa lagi? Tentu saja membawa Permaisuri untuk menemui tabib kerajaan. Aku tidak mau disalahkan karena menyebabkan kematian Permaisuri. Bodoh, ikuti mereka sekarang. Ya. Permaisuri ini lebih pintar dari yang kuduga. Tampak seperti awal yang sengit, tapi dia sengaja memilih permukaan pilar yang jauh dari pandangan para menteri untuk ditabrak. Sebelum menabrak pilar, dia bahkan ingat melindungi dahinya dengan tangannya. Ibu Suri licik dan kejam. Dia tidak layak dipertaruhkan nyawamu. Kenapa tidak bekerja sama denganku saja? Seolah kau lebih baik. Apa katamu? Siapa yang lebih kejam, aku atau Ibu Suri? Kau akan tahu nanti, Permaisuri. Kau sengaja melakukannya. Istirahat yang baik, Yang Mulia. Aku, Sang Raja, akan mengundurkan diri sekarang. Apa kamu gila?
kamu bilang. Raja Shang tahu Suji pingsan dan dia sama sekali tidak marah. Sebaliknya, mereka sangat akrab. Tepat sekali. Hamba tua ini melihat mereka. Mereka hampir berciuman. Aku curiga. Permaisuri ini mungkin sudah bersekongkol dengan Raja Shang sejak lama. Suji adalah hambatan terbesar bagi naik tahtanya Raja Shang. Bagaimana mungkin mereka berdua? Apa kamu yakin melihat dengan benar? Apakah Yang Mulia lupa? Suji ini selalu ingin melarikan diri dari istana. Dia tidak pernah di pihakmu. Mungkin Raja Shang menjanjikan sesuatu padanya. Apa-apa yang kamu lalu katakan masuk akal. Sekarang bahwa suksesi telah diputuskan. Bukankah raja yang telah meninggal akan dimakamkan? Aku berencana untuk menggunakan pemakaman untuk menyingkirkan Raja Shang. Jika Suji itu menyimpan niat khianat, maka aku tidak keberatan menyingkirkannya juga. Surat dari mata-mata kita di istana. Baginda telah mangkat secara tiba-tiba. Raja Shang dan Ibu Suri sedang terlibat perselisihan tentang suksesi. Semuanya berjalan persis seperti yang Nona Shu prediksikan. Yang perlu kulakukan hanyalah tinggal di perbatasan ini dan menonton harimau bertarung dari atas gunung. Aku, ibumu, telah masuk ke dalam cerita ini. Akulah orang yang terpilih. Aku tahu isi buku ini seperti telapak tanganku sendiri. Nona Shu, apakah kau tahu? Apa yang terjadi Apa yang terjadi selanjutnya, Telalba? Berdasarkan yang ku ketahui, setelah konflik ini, perpecahan antara Raja Shang dan Ibu Suri akan semakin dalam sepenuhnya. Langkah selanjutnya, Ibu Suri akan menanam bahan peledak di makam kekaisaran. Raja Shang juga akan menderita pukulan telak dari hal ini. Benarkah itu? Begitu kekuasaan Raja Shang melemah, Yang Mulia bisa memimpin pasukan masuk ke ibu kota. Kemudian, secara terbuka masuk ke istana kekaisaran dan menggantikan posisi Raja Shang. Sedangkan Ibu Suri, selama Yang Mulia memiliki bukti dia membom makam kekaisaran, Yang Mulia, mengapa khawatir tidak bisa mengendalikannya? Tapi aku hanyalah seorang raja dengan marga berbeda. Bahkan jika aku masuk ibu kota, aku tidak bisa mewarisi takhta. Yang Mulia, apakah Yang Mulia lupa? Permaisuri Suji sedang mengandung ahli waris kekaisaran. Yang Mulia, bukankah menurutmu mengendalikan kaisar untuk memerintah para bangsawan adalah pilihan yang layak? Belalang sembah mengejar capung, tak sadar burung manyar di belakangnya. Yang perlu Yang Mulia lakukan sekarang hanyalah menunggu momen yang tepat. Pangeran Rui adalah putra terpilih dalam buku ini. Dialah yang pada akhirnya akan naik takhta. Raja Shang dan Ibu Suri hanyalah batu loncatan baginya. Yang Mulia, Permaisuri sedang mengandung. Menurutmu, haruskah kita menemukan kesempatan untuk mengurus anak itu? Belum. Saat ini banyak mata di istana sedang mengawasiku. Jika aku bergerak, pasti akan ketahuan. Ngomong-ngomong, ada kabar tentang orang yang kuminta untuk kau selidiki? Kami sudah menyelidiki. Namun... Oh, sudah kuselidiki dengan teliti. Gyok Leontin itu adalah gyok berbenang emas Upeti dari Persia bertahun-tahun lalu. Satu-satunya yang bisa memilikinya adalah anggota keluarga kerajaan. Oh? Kau bilang, mungkinkah putri ke-9? Putri ke-9 dan aku adalah saudara kandung. Bagaimana kau bisa bicara sembarangan? Maafkan hamba, Yang Mulia. Hamba hanya berpikir, di antara kerabat kerajaan saat ini, putri ke-9 adalah satu-satunya wanita yang tersisa. Jadi dialah kandidat yang paling mungkin. Aku mengerti. Yang Mulia, jangan lupa, di dalam keluarga kerajaan, selain putri ke-9 yang memiliki hubungan darah denganmu, ada wanita lain yang tidak terkait secara darah. Mungkinkah... Bukankah Ibu Suri tidak ada hubungan darah denganmu?
Kamu memanggilku Ibu Suri. Kamu itu Ibu Suri. Kamu yang terlibat dengan Ibu Suri. Kamu dan Ibu Surimu. Kamu memaksaku. Yang Mulia mau kemana? Ke istana. Kamu tidak boleh tahu. Aku akan menyelidikinya sendiri. Yang Mulia, tunggu aku. Aku sudah menyalin sepanjang sore ini. Berapa banyak lagi yang harus kusalin? Yang Mulia Ibu Suri berkata, sebelum mendiang kaisar dimakamkan, Yang Mulia harus menyalin 100 salinan sutra untuk menebus dosa kepada mendiang kaisar. Apa? 100 kali? Baiklah, aku akan mulai menyalin sekarang. Tidak mungkin. Kalau benar-benar menyalin 100 kali, aku akan kelelahan. Aku akan mati kelelahan. Aku harus cari cara. Sudah tahu, saat aku ambil sutra, aku akan pura-pura jatuh. Lalu aku bisa minta cuti sakit. Ibu, aku perlu ganti sutra yang lain untuk disalin. Aduh. Tai Zenren? Bukankah ini sesuatu dari zaman modern? Bagaimana bisa ada di zaman kuno? Jangan-jangan selain aku, ada penjelajah waktu lain? Yang Mulia Permaisuri, berapa lama lagi Anda akan memegang sutra itu? Ibu, boleh saya tanya, siapa yang biasanya datang ke tempat ini? Tentu saja para pangeran dan putri. Setiap kali mereka berbuat nakal, Yang Mulia Ibu Suri mengirim mereka ke sini untuk menyalin sutra sebagai hukuman, untuk merenungkan perbuatan mereka. Para pangeran, para putri. Suji, kamu sulit Putri, apa yang Wanda lakukan? Suji, kamu memberi harta kakak kedua saya sih. Bahkan jika ibu saya tidak menghukummu, saya tidak akan membiarkanmu lolos. Putri ke-9. Dia adalah saudara kandung almarhum kaisar. Dilihat dari sikapnya, dia datang ke sini untuk membalas dendamnya. Putri, tolong jangan gegabah. Suji sedang mengandung ahli waris kerajaan. Anda tidak boleh menyakitinya. Tidak ada yang akan menghentikan saya hari ini. Hari ini, saya sang putri menuntut Suji membayar dengan nyawanya. Tahan dia. Bodoh tak berguna. Satu orang saja tidak bisa kalian tahan. Pergi ke neraka. Suji, kamu gila. Berani-beraninya kamu memukulku seorang putri. Ayo, pukul aku. Aku, sang permaisuri. Memukul seorang putri sepertimu, aku tidak perlu memilih hari khusus. Lagi pula, putri ke-9 berusaha menyakiti anakku. Ini namanya membela diri. Pangeran mahkota apa yang buruk itu? Siapa tahu anak siapa yang kamu kandung di perutmu, dan kamu berani mengakuinya sebagai anak kakakku. Diam mulutmu. Ibu Suri, Anda akan, di depan semua menteri, menyatakan anak dalam kandunganku sebagai pangeran mahkota. Kamu terus menyebutnya anak. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu meragukan Ibu Suri? Aku tidak bilang begitu. Kalau begitu pergi dari sini. Mengingat statusku sekarang, bahkan jika aku membunuhmu, apa yang bisa Ibu Suri lakukan padaku? Orang ini sangat bodoh. Sepertinya bukan penjelajah waktu. Kalau begitu, sepertinya orang yang menggambar Tai Zenren pasti orang lain. Aku akan membunuhmu. Jiume, kamu sudah dewasa sekarang. Bagaimana kamu masih bisa bertindak sembrono seperti ini? Kakak keempat. Yang Mulia, apakah kamu terluka? Tidak. Jiume, minta maaf kepada Yang Mulia. Kakak keempat. Apa? Kau ingin aku minta maaf kepada wanita ini? Apakah kamu lupa apa yang dia lakukan? Kamulah yang memulainya. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak minta maaf, aku akan mengirimmu ke kantor disiplin untuk belajar sopan santun. Aku tamat. Kepalaku gatal. Kurasa otakku mulai tumbuh. Apakah ini masih Raja Shang yang sama yang sebelumnya sangat ingin membunuhku? Kamu tidak perlu minta maaf. Selama putri ke-9 berhenti menggangguku mulai sekarang.
3, 2. Maafkan aku. Kamu lupa makan. Maafkan aku. Hai, Kamereng Yose. Aku akan pulang untuk memberitahu ibu. Dia akan membenarkan keadaan untukku. Berani sekali mereka. Keduanya sekarang, mereka bahkan tidak lagi berpura-pura. Mereka berani berkolusi secara terbuka. Mohon tenang, Yang Mulia. Bangun. Yang Mulia, hamba tua ini rasa kita tak bisa lagi menoleransi ini. Suji jika dia benar-benar berkolusi dengan Raja Shang, jika kita tidak segera menyingkirkannya, dia akan menjadi ancaman besar di masa depan. Terlebih lagi Pangeran Rui ada di perbatasan, mengawasi kita dengan ketat. Semua kekuatan ini bisa memengaruhi cengkeraman Yang Mulia atas kekuasaan istana. Kau benar. Kita harus menyerang lebih dulu. Kita harus merancang rencana yang matang. Kita tak harus berhasil pada percobaan pertama. Ibu Li, ada ide? Yang Mulia, pada hari prosesi pemakaman mendiang kaisar, Raja Shang dan Suji pasti akan menemani prosesi. Kita bisa mengatur segalanya saat itu. Itu adalah kesempatan. Tapi kita harus memastikan semuanya benar-benar aman. Jika kita gagal menyingkirkan Raja Shang, maka pihak Pangeran Rui juga akan memerlukan kewaspadaan ekstra. Aku tak bisa membiarkan kedua rintangan ini merusak rencanaku. Tenang saja, Yang Mulia. Hamba tua ini akan mengatur segalanya dengan sangat teliti. Tidak akan ada yang salah saat waktunya tiba. Kerajaan ini akan sepenuhnya berada dalam genggaman Yang Mulia. Bagus. Aku percayakan urusan ini padamu. Ingat, kau harus bertindak dengan sangat hati-hati. Jangan biarkan siapapun curiga. Tenang saja, Yang Mulia. Hamba tua ini mengerti. Hamba tidak akan mengecewakan Yang Mulia. Jarang sekali Ibu Surati membiarkan saya keluar dari istana. Ini kesempatan sempurna saya untuk melarikan diri. Hentikan kereta. Ada apa? Saya perlu buang air besar. Saya perlu ke kamar kecil. Yang Mulia, kita hanya beberapa mil dari pos perhentian. Mungkin bisa Anda tahan? Tidak, ini mendesak. Fu Feng, Ya, kita akan beristirahat di sini. ikut saya. Yang Mulia, sudah selesai? Aduh, kalian semua di sini. Saya tidak bisa pergi, saya sembelit. Belum, Yang Mulia. Wah, tidak. Permaisuri hilang. Bagus. Akhirnya meninggalkan istana, tempat yang mengerikan ini. Semuanya sudah diatur. Sesuai perintah Yang Mulia Ibu Suri, bahan peledak sudah dipasang di makam bawah tanah. Begitu Raja Shang dan rombongannya tiba, mereka akan dilenyapkan sama sekali. Siapa di sana? Oh, Neni Li, kebetulan sekali. Yang Mulia Permaisuri. Coba yang nggak Anda lakukan di sini. Saya hanya sedang jalan-jalan. Hutan ini sangat luas. Saya jadi tersesat. Kalau begitu, Yang Mulia, tadi, apakah Anda kebetulan mendengar sesuatu? Dengan angin yang menderu-deru begini, mana mungkin saya dengar sesuatu? Tidak dengar apa-apa. Benarkah? Tunggu. Nani Li, apa maksudnya ini? Saya sedang mengandung, membawa ahli waris kerajaan. Anda tidak boleh melakukan ini. Ahli waris kerajaan?
Yang Mulia pasti tidak percaya anak ini benar-benar ahli waris kerajaan, kan? Orang yang sudah mati berjalan, saya tidak takut untuk memberitahu Anda. Begitu Raja Shang mati, Yang Mulia Ibu Suri akan terbebas dari semua ancaman. Dia bisa dengan mudah memilih pangeran mana saja dari kuil leluhur untuk diadopsi. Kamu membakar jembatan setelah menyeberang. Dasar pengkhianat, Yang Mulia Permaisuri. Bukankah kau sudah berkomplot dengan Raja Shang? Masih berpura-pura sekarang? Raja Shang. Jangan biarkan dia lolos, kejar dia. Yang Mulia. Aku akan berangkat sekarang. Saudari ke-9. Minta maaf kepada Permaisuri. Sekarang aku mengerti. Raja Shang perilaku aneh sebelumnya semua untuk menciptakan perpecahan antara aku dan Ibu Suri. Aku hanya tidak menyangka Ibu Suri berbalik melawanku lebih cepat dari yang kubayangkan. Mungkinkah aku benar-benar akan mati di sini? Orang itu. Tolong, jangan bunuh aku. Hampir lupa. Aku sedang jadi duri dalam daging bagi Raja Shang. Dia mencari-cari kesempatan untuk menyingkirkanku. Aku tahu rencana Ibu Suri. Rencana apa? Ibu Suri, tidak. Aku tidak bisa. Bahkan jika aku beritahu rencananya, Raja Shang tetap akan membunuhku. Bagaimana keadaan Permaisuri? Tabib bilang ada tanda-tanda keguguran. Itulah sebabnya dia tidak sadarkan diri. Bagus. Saat dia bangun, keluarkan rencana Ibu Suri darinya, lalu bunuh dia. Ya. Sial, Raja Shang benar-benar kejam. Tidak, aku harus cari cara. Menyelamatkan diri sendiri adalah prioritas. Kecuali putri ke-9. Di keluarga kerajaan, yang tersisa hanya Raja Shang dan Pangeran Rui. Ah, sudahlah, aku akan mencobanya. How are you? How are you? I'm fine, thank you. And you? Anggur giok imperial. $180 per gelas. Bagaimana rasanya anggurnya? Biar ku ceritakan semuanya padamu. Lima tahun. Seluruh 5 tahun itu, akhirnya aku menunggu orang yang pindah dimensi lainnya. Kamu tahu tidak bagaimana aku menghabiskan 5 tahun ini? Kamu baik-baik saja? Thank you very much. Thank you very much. Oh! Kenapa kamu memukulku? Mau makan hotpot? Ini adalah sup panci besi dengan suji. Apa yang kamu bicarakan? Ini adalah standar tertinggi dari keramahan yang ada di Istana Shang. Intinya adalah kuantitas dan kepuasan. Kalau begitu, ayo kita makan. Aku sangat lapar. Masih makan? Jadi,
Sequel Nesa sudah rilis. Sudah rilis. Prasangka di hati orang adalah sebuah gunung. Shen Gongbao sebenarnya orang baik. Kau spoiler sialan, mati saja. Aku sangat kesal. Kenapa jadi heboh? Sudahlah, lagian aku juga tidak bisa menontonnya. Oh, iya. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku sedang duduk di yacht mewah pribadi nomor 4-ku, menyesap sebotol Lafite 82, makan steak Kobe, berlayar di laut tak berujung, terombang-ambing, lalu aku sampai di sini. Jadi kamu sudah di sini, kenapa harus terus melanjutkan tindakan brutal Raja Shang? Tidak bisakah kamu membalikan keadaan? Nak, kamu tidak mengerti. Di tempat penuh tikaman belakang seperti istana, aku perlu memiliki tangan besi, benar kan? Atau Ibu Suri sudah mengulitiku hidup-hidup. Untungnya, raja ini tampan, menawan, dan banyak akal. Begitulah caraku mengendalikan situasi. Masih aja sombong. Hei, bagaimana denganmu? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Kamu benar-benar membuatku terdiam. Kepalaku tiba-tiba pusing, lalu aku pingsan. Mungkin mati karena kerja berlebihan. Atau mungkin karena kelelahan. Minum. Bicara soal mati, aku baru ingat sesuatu. Ibu Suri menanam bahan peledak untuk meledakkan kita berdua. Apa? Tenang, duduk. Tidak apa-apa, aku sudah membaca bukunya. Jadi kita hanya perlu menemukan Nenek Li dan menginterogasinya. Masalah selesai. Jangan khawatir, aku di sini. Kita tidak akan mati. Yang Mulia. Yang Mulia, ada apa? Aku tiba-tiba merasa sangat lelah. Dokter, bagaimana hasilnya? Dokter, dia kenapa? Yang Mulia. Yang Mulia, bagaimana keadaannya? Cepat bicara. Yang Mulia, denyut nadinya ini mirip dengan Yang Mulia Permaisuri. Ini sepertinya benar-benar seperti tanda keguguran. Dokter Gadungan, omong kosong apa yang kau ucapkan. Hanya wanita yang bisa keguguran. Tuan kita ini laki-laki. Laki-laki mengalami keguguran. Tabun tua ini belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Tapi denyut nadi ini benar-benar menunjukkan tanda-tanda keguguran. Yang Mulia, apakah Yang Mulia merasakan nyeri tertarik di perut bagian bawah, kram sesekali, dan tubuh Yang Mulia sangat lemah? Kalau begitu sudah pasti, Yang Mulia hamba akan meresepkan beberapa dosis obat untuk menstabilkan kehamilan. Keluar. Ya, hamba mohon diri. Yang Mulia, kau... Jangan-jangan kau... Aku sarankan kau berpikir matang sebelum bicara. Baik, aku berhenti. Tapi Yang Mulia, Anda ini laki-laki. Bagaimana mungkin Anda menunjukkan tanda-tanda keguguran? Tunggu, Yang Mulia. Apa Anda ingat apa yang dikatakan Ratu Miaojiang 5 tahun lalu? Ratu Miaojiang? Racun Ciwei Fufu ini adalah pusaka suci bangsaku. Begitu pembawanya kehilangan keperawanan, racun ini akan terbelah. Mengikat Anda padanya seumur hidup. Jika dia hidup, Anda hidup. Jika dia keguguran, Anda juga keguguran. Waktu itu, cintanya tidak berbalas. Jadi dia meracuni Anda, Yang Mulia. Berusaha mengikat dirinya pada Anda. Meskipun dia tidak berhasil, racun itu tetap ada di tubuh Anda. Mengingat kondisi Anda saat ini sangat mirip dengan gejala setelah racun Ciwei Fufu terbelah. Jadi menurutmu, kalau begitu, wanita yang mengambil keperawananku malam itu sedang mengalami keguguran? Seharusnya begitu. Dunia ini sangat luas. Bagaimana aku bisa menemukan seorang wanita yang sedang keguguran?
Ada yang bisa kubantu? Apakah liontin giok ini milikmu? Kurasa aku punya yang seperti ini. Seorang pelayan istana menemukan liontin ini. Aku hanya berpikir, mungkin ini milikmu. Jadi, aku ingin bertanya padamu. Jika wanita malam itu adalah Suji, apakah itu berarti anak dalam kandungannya? Seberapa besar Yang Mulia menyayangiku, aku yakin kalian semua sudah sedikit mendengarnya. Dengan 3.000 selir di harem, Yang Mulia hanya menyayangiku. Meskipun Kaisar sedang sakit, bukan berarti dia tidak bisa memiliki anak. Jadi, ahli waris kerajaan milikku ini dikandung saat aku sedang melayani Yang Mulia. Jadi, 1 bulan sangatlah normal. Belum tentu. Bagaimanapun juga, untuk mencegah masalah di masa depan, sebaiknya dia tidak tahu tentang dirinya dan aku. Yang Mulia, Nanili menolak mengaku. Kami sudah menggunakan semua metode penyiksaan yang kami miliki. Dia tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. Bibir wanita tua itu terkunci rapat. Bahkan jika Nanili tidak mengaku, apa masalahnya? Bahan peledak dan bukti di pintu masuk makam kekaisaran tidak akan hilang. Fu Feng, ada hal yang sangat penting yang perlu kau tangani. Pergi ke pintu masuk makam kekaisaran segera. Singkirkan bahan peledak itu, lalu kumpulkan buktinya dan bawa kembali. Kita akan menyerahkan bukti itu kepada Ibu Suri. Bahkan jika dia tidak turun tahta, para pejabat sipil dan militer akan kehilangan kepercayaan padanya. Lalu kita bisa dengan mudah membahas masalah wali penguasa. Bunga salju itu secara alami akan berakhir di tangannya. Ya. Yang Mulia. Yang Mulia, aku tidak akan gagal dalam tugasku. Nah, tentang Fu Feng ini, selain mulutnya yang longgar, dia bisa dipercaya dalam hal lain. Benar. Ini adalah masalah besar, kita harus hati-hati. Ya, benar. Mengenai makam kekaisaran, ada kabar? Yang Mulia, belum ada. Bagaimana mungkin? Menurut perhitunganku, Raja Xiang dan yang lainnya seharusnya sudah lama sampai di makam. Ibu Suri, ada hal buruk yang terjadi. Lari-lari panik begitu sangat tidak pantas. Permaisuri telah kembali ke istana, ditemani oleh Raja Xiang. Ibu Suri, Saya ada hal yang ingin dilaporkan hari ini. Silakan berbicara, Raja Xiang. Tolong lihat Yang Mulia. Ini bukti yang kami temukan di pintu masuk makam kekaisaran. Orang kepercayaan Yang Mulia, Nenek Li, berusaha menempatkan bahan peledak di pintu masuk makam. Bermaksud merusak peti mati almarhum kaisar, dan saya, serta Yang Mulia Permaisuri. Perbuatan yang sangat keji. Kami harap Yang Mulia memberikan penjelasan kepada kami. Ini pasti fitnah. Saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Sampai sekarang Yang Mulia masih menyangkal, Nenek Li sudah kami tangkap. Buktinya tidak terbantahkan. Yang Mulia, jika Yang Mulia terus menyangkal, saya khawatir akan sulit meyakinkan rakyat. Bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi? Ini, Ibu Suri benar-benar bisa melakukan hal seperti itu? Ibu Suri, tindakanmu sungguh sangat tidak terhormat. Lihatlah, almarhum kaisar baru saja meninggal. Kaisar baru belum juga lahir. Demi takhta dan rakyat yang agung, saya dengan rendah hati meminta Yang Mulia untuk turun takhta secara sukarela dan menghabiskan sisa tahun-tahunmu dengan damai. Kamu melawan atasanmu. Yang Mulia, jika Yang Mulia tetap bersikeras, kami tidak punya pilihan selain mengambil tindakan tegas. Saat itu, reputasi dan posisimu akan sama-sama hilang.
Cukup. Saya akan turun takhta. Tapi kamu harus berjanji padaku untuk memperlakukan keluarga kekaisaran dengan baik dan melindungi takhta yang agung kita. Tenang saja Yang Mulia. Kami akan berusaha sekuat tenaga. Hahaha. Hahaha. Hei, kamu yakin rencana ini akan berhasil? Ah, santai saja. Besok di pengadilan, kita lakukan persis seperti itu. Pikirkanlah, buktinya ada di sini. Apa yang bisa dia lakukan? Dia lari. Kita kejar. Dia tidak akan jauh. Posisi ini, dia harus turun jabatan, mau tidak mau. Baiklah, jangan cemberut terus. Pikirkanlah, besok di pengadilan, kita akan melemparkan bukti ini tepat di wajah Ibu Suri. Di depan seluruh pengadilan, dan membongkar ambisi jahatnya. Lalu, kita akan mengajukan masalah rekomendasi wali penguasa. Benar kan? Ayo, untuk kemenangan kita besok, bersulang. Bersulang. Mereka begitu bersemangat makan hotpot, minum bersenandung. Mereka ternyata selamat dari ledakan itu. Mereka lumayan jago juga, kurasa. Dia sedang apa di sini? Atas dekret Ibu Suri, Pangeran Rui telah berulang kali menonjol dalam pertempuran, berjuang dengan gagah berani melawan musuh kita di perbatasan, memastikan perdamaian yang agung kita. Sekarang Ibu Suri sudah lanjut usia, energinya semakin berkurang, dan dia tidak bisa lagi mengurus urusan negara sendirian. Oleh karena itu, Pangeran Rui ditunjuk sebagai wali untuk mengawasi semua urusan negara. Setelah ahli waris lahir, kekuasaan akan dialihkan, dan kaisar masa depan akan memerintah atas haknya sendiri. Demikianlah dekretnya. Hamba berterima kasih kepada Ibu Suri atas kebaikannya. Wali menyatakan rasa terima kasihnya. Apa yang terjadi? Ibu Suri, mengapa dia meninggalkan posisi wali kepada Pangeran Rui? Apa maksud Ibu Suri? Saya tidak tahu apa yang Ibu Suri rencanakan. Mulai hari ini aku akan mengawasi langsung semua urusan negara. Demi kemakmuran Dayan, aku akan memberlakukan serangkaian kebijakan baru. Pertama, kita akan memangkas jabatan pejabat yang berlebihan di seluruh negeri. Mengenyahkan yang tidak kompeten untuk meringankan beban keuangan istana. Kedua, kita akan mendorong pertanian. Ladang yang baru dibuka akan dibebaskan dari pajak selama 3 tahun untuk meningkatkan perkembangan pertanian. Selanjutnya, kita akan memperkuat pertahanan perbatasan, memperluas militer untuk menjaga dari serangan asing. Hidup raja, hidup raja. Ini tidak sesuai dengan naskahnya. Dan, tentang makam kekaisaran. Apa pantas menanyakannya sekarang? Para menteriku, silakan bangun. Terima kasih Raja Rui. Kalian mungkin belum tahu, tapi baru-baru ini Nanili melakukan pelanggaran berat. Dia dengan sengaja dan diam-diam membeli bahan peledak berniat menodai makam mendiang kaisar. Untuk kejahatan keji ini aku telah menyelidiki masalahnya. Untuk menegakkan hukum, aku sudah mengeksekusi Nanili. Di tempat. Bagaimana dia bisa secepat itu? Dia mendahului kita dengan menangani Nanili, memutuskan petunjuk kita. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Sidang pengadilan masih 3 hari lagi. Pangeran Rui masuk istana tiba-tiba begini. Jangan-jangan kan perbatasan lagi kacau? Aku membawa sesuatu, Ibu. Sesuatu yang jauh lebih menarik daripada laporan darurat dari perbatasan manapun. Yang Mulia mungkin ingin melihatnya. Isi kotak ini adalah sesuatu yang paling berharga bagi Yang Mulia.
Ini 12 surat rakal rahasia antara Ibu Li dan gudang senjata barat daya. Setiap suratnya memakai stempel pribadi yang mulia. Di pintu masuk makam kekaisaran, 37 peti mesiu terkubur. Cukup untuk menghancurkan tempat peristirahatan mendiang kaisar. Bayangkan saja, kalau para pejabat sipil dan militer sampai tahu. Beraninya kau. Kapan aku pernah... Aku tahu betul ini bukan perbuatan yang mulia. Ibu Li sudah mengaku. Dia bilang, perintahnya dari Pangeran Shang. Pasukan penjaga harimauku sudah melewati gerbang Yanmen. Dalam 3 hari, mereka akan sampai di gerbang kota. Asalkan Yang Mulia mengeluarkan dekret itu, aku jamin, sisa umur Yang Mulia akan dihabiskan dengan tenang di es tanah Cining. Kau bahkan tidak menyayangi Ibu Li? Itu keberuntungannya. Menanggung aib untuk Yang Mulia. Jauh lebih baik daripada dicabik-cabik oleh Pangeran Shang. Di sidang pengadilan 3 hari lagi, aku akan menunggu jawaban baik dari Yang Mulia. Oh, satu hal lagi. 37 peti mesiu itu sudah kusuruh pindahkan ke gudang bawah tanah kediaman Pangeran Shang. Apa kalian semua tahu apa yang dikatakan Nanili sebelum dia meninggal? Dia bilang, semua ini direncanakan oleh Raja Shang. Bagaimana mungkin Raja Shang melakukan perbuatan keji seperti ini? Nanili adalah orang kepercayaan Ibu Suri. Jika Raja Shang yang berada di baliknya, dan Pangeran Rui menghukumnya hanya berdasarkan surat darah, aku khawatir. Anda memfitnahnya, Pangeran Rui. Ini adalah kesaksian yang ditulis dengan darah hati Nanili sendiri. Dia bilang, Raja Shang berjanji akan menjadikannya seorang wanita bangsawan dan menyuruhnya menanam bahan peledak di makam kekaisaran dalam upaya membunuh mendiang kaisar dan menjebak Ibu Suri. Astaga. Cara Pangeran Rui benar-benar kejam. Bagaimana rencananya bisa sampai seperti ini? Rencana ini, aku Nanili seorang wanita bangsawan. Kakak keempat, skema daging pahitmu benar-benar dimainkan dengan baik. Kau tidak ragu membahayakan dirimu sendiri hanya untuk menjebakan kejahatan pada Ibu Suri. Di mana buktinya berdasarkan satu surat darah saja? Kau ingin menghukumku? Ini ditemukan di dalam kantong pribadi Nanili. Rencana aksi yang ditulis tangan kakak keempat sendiri. Kakak keempat, katakan padaku, apakah cap ini asli atau palsu? Double kill. Siapa yang berani menyentuhku? Kakak keempat, lihat keluar aula. Siapa yang berani menyentuh pangeran? Yang Mulia, Ibu Suri. Lihat ini. Beraninya. Nanya kau, aku belum mati. Aku percaya. Nanili, kejahatannya tak termaafkan. Mati pun terlalu ringan baginya. Untungnya, makam mendiang kaisar tetap utuh. Permaisuri dan putra mahkota yang belum lahir selamat. Pasti mendiang kaisar yang melindungi kita dari surga. Melindungi Yan Agung kita. Tapi Yang Mulia, pengkhianatan Pangeran Shang didukung oleh bukti yang kuat. Pangeran Wali, menghukum Pangeran Shang hanya berdasarkan kesaksian Nanili adalah sebuah vonis. Itu tampaknya cukup tidak adil, bukan? Apakah Permaisuri juga menentang dekret kekaisaran? Apa pendapat para menteri terhormat? Menteri tua ini percaya. Ini adalah masalah serius. Kita tidak bisa mengandalkan satu kesaksian saja. Pangeran Shang telah memberikan jasa yang luar biasa. Kami mohon Pangeran Rui mempertimbangkan kembali. Kami, para menteri, menyarankan masalah ini sebaiknya diserahkan kepada Prefek Shuntian untuk penyelidikan menyeluruh. Untuk menghindari merusak fondasi Yan Agung. Benar.
lapar. Yang Mulia bisa mendesak. Apa? Wabah telah meletus di Jiangxia. Lebih dari setengahnya tewas atau terluka. Wabah? Wabah. Semuanya. Aku telah menerima pesan militer mendesak. Wilayah Pangeran Shang telah diserang wabah yang sangat menular. Dalam 3 hari, 3.000 orang telah tewas. Bagaimana ini bisa terjadi? Wabah ini menyebar dengan cepat. Paling cepat 3 hari, paling lambat 7 hari, dan pasti mati. Pangeran Rui, bolehkah aku bertanya, apa tindakan penanggulangan untuk penyakit ini? Ini dari wilayah Pangeran Shang, sebuah surat memohon bantuan. Karena Pangeran Shang menutup wilayahnya, epidemi telah lepas kendali. Raja Shang memblokir wilayahnya, sehingga wabah jadi tak terkendali. Pangeran Rui, wilayahku baik-baik saja dan damai. Kamu yang memberikan laporan militer palsu. Ini peta penyebaran infeksi di wilayah Raja Shang yang digambar oleh ajudanku yang terpercaya. Melihat jalur penyebarannya, jelas dimulai dari kediaman Raja Shang. Kakak keempat, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahan. Mulai hari ini, kau akan pergi ke Jiangxia sebagai narapidana untuk melawan wabah. Jika kau bisa mengendalikannya, aku akan melupakan yang sudah-sudah. Kakak keempat, menurutmu ini bencana alam? Atau ulah manusia? Bukankah kita penjelajah waktu? Kenapa kita bisa berakhir seperti ini? Iya. Bukankah kita tahu bagaimana ceritanya berakhir? Kenapa kita bisa berakhir seperti ini? Iya, kau tahu akhirnya kan? Lalu kenapa akhirnya jadi seperti ini? Iya. Lalu akhir kita adalah diledakkan oleh Ibu Suri di makam kekaisaran. Bukan, aku tanya tentang akhir dari seluruh cerita. Bukankah Pangeran Rui melemparkan bukti di depan Ibu Suri, memaksanya turun takhta, dan menjadi kaisar lagi? Tapi bukankah kita sudah mengubah akhirnya? Bukankah kita mengirim Fu Feng untuk mengumpulkan bukti dan bahkan menangkap Nanili? Iya. Aku ingat sekarang. Oh iya, sekarang aku ingat. Pangeran Rui di buku aslinya juga menemukan bukti ini. Cuma saat itu kami sudah mati. Mungkinkah dia masih mengikuti alur cerita asli dan menemukan bukti ini? Oh. Jadi maksudmu Pangeran Rui sampai di sana setelah Fu Feng menemukan Nanili, lalu menyiksanya untuk mengaku dan mendapatkan buktinya. Lalu, dalam perjalanan pulang kami, mereka juga buru-buru mendahului dan lebih dulu sampai ke Ibu Suri. Dan mereka melemparkan bukti ini tepat di hadapannya, memaksanya untuk turun takhta. Dia tidak punya pilihan lain, jadi dia hanya bisa menyerahkan posisi wali penguasa kepadanya. Pangeran Rui menjadi wali penguasa. Lalu dia menjebakku dengan serangan 3 lapis. Jadi, dia menyematkan semua omong kosong Nanili padamu. Dia bahkan memalsukan segelmu, mengejutkan semua pejabat istana. Akhirnya, dia bahkan menggunakan wabah sebagai kartu trufnya. Dia bahkan bilang aku akan menganugerahkan Nanili sebagai wanita bangsawan. Dia menganugerahimu. Maaf, bukan itu intinya. Jadi, setelah serangan 3 lapis ini, kau tamat. Berapapun jasa atau prestasimu sebelumnya sekarang sudah tidak berguna. Tanpa bukti lebih dulu, itu seperti tertangkap basah. Pangeran Rui terlalu cerdik. Sialan, mungkinkah Pangeran Rui juga seorang transmigran? Dia tidak mungkin juga seorang transmigran, kan? Dia seorang transmigran. Tepat sekali. Coba pikir, meskipun Shuyan,
adalah seorang transmigran di dalam buku, tapi dia selalu mengikuti alur cerita buku. Kalau kita tidak mengganggu hal-hal ini, dia akan tetap mengikuti alur cerita aslinya. Tapi, kita sudah mengacaukan rencananya sekarang. Pangeran Rui tahu semua tentang rencana kita. Dia benar-benar tahu tentang kita. Di buku aslinya, Pangeran Rui akan membunuhmu, membunuhku, lalu membunuh Ibu Suri, lalu merebut takhta. Tapi sekarang kita sudah mengacaukan semuanya. Jadi bagaimana mungkin dia tahu tentang rencana-rencana ini? Kalau begitu hanya ada dua kemungkinan. Entah dia seorang transmigran, dan seorang transmigran yang jauh lebih tinggi levelnya daripada kita. Atau dia tidak punya rambut. Tapi Pangeran Rui punya rambut. Botak karena terlalu pintar. Payah banget. Lapor. Yang mulia, ada hal buruk yang terjadi. Saya sudah menyelidiki dan memastikannya. Wilayah kita memang terkena wabah. Yang terinfeksi awalnya mengalami demam, batuk, dan kelemahan secara keseluruhan. Seolah-olah semua tenaga mereka terkuras. Lalu, mereka mengalami kesulitan bernapas. Dada mereka terasa seperti ditekan oleh batu seberat 1000 pon. Dalam kasus yang lebih parah, mereka mungkin mengalami kehilangan penciuman dan pengecapan. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Gejala-gejala ini terdengar sangat familiar. COVID-19. Oh tidak, COVID-19, apa itu? itu pandemi, bahkan lebih parah dari SARS dulu, wabah. Penyebarannya sangat cepat. Penjelajah waktu. Cuyan. Wabah. Pasti ada hubungan di sini. Apa yang sebenarnya mereka coba lakukan? Yang mulia, bahkan jika Shang Buchen dan Suji pintar, mereka takkan menyangka kita akan menggunakan langkah ini. Anda benar-benar bintang keberuntungan saya. Bagaimana Anda tahu cara ini akan berhasil? Melayani Yang Mulia adalah tugas hamba ini. Dari mana Anda dapatkan semua barang ini? Yang Mulia, apakah Anda masih tidak percaya pada saya? Bisakah Anda mengendalikannya? Yang Mulia, dengan senjata mematikan seperti ini, Shang Buchen meski tidak mati, pasti akan lumpuh. Saat itu, wabah ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Dia dan Suji pasti akan tertular. Kecuali mereka punya penawarku. Jika tidak, mereka pasti binasa. Mari kita lihat kali ini. Apakah Shang Buchen hidup atau mati? Begitu dia mati, kerajaan ini akan menjadi milikku. Saat waktunya tiba, dan saya naik takhta. Saya akan ikuti semua pengaturan Anda, Yang Mulia. Hamba ini hanya berharap bisa tetap di sisi Anda selamanya, dan berbagi kekayaan dan kemuliaan ini. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana bisa sampai seperti ini? Orang-orang ini sangat menderita. 5 tahun lalu, saat aku pertama kali tiba di sini, wabahnya bahkan belum mulai. Bagaimana bisa separah ini? Saat tahun baru Imlek itu, seluruh kota seolah berhenti. Seluruh kota dikunci. Seluruh kota dikunci. Semua orang dipaksa tinggal di rumah, terlalu takut untuk keluar. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Waktu itu, seluruh rumah sakit dipenuhi pasien. Benar-benar kewalahan. Dokter-dokter mengabaikan keselamatan mereka sendiri, berjuang di garis depan melawan pandemi. Tapi tetap saja, banyak dokter kehilangan nyawa karena infeksi. Selama 3 tahun ini, perekonomian terpukul keras. Semua orang terjebak di rumah, tidak bisa bekerja atau hidup normal. Bahan makanan harus diantarkan oleh warga. Setiap hari hidup dalam ketakutan. Cuma dengar orang batuk saja sudah bikin merinding. Begitu batuk mulai, disusul demam tinggi terus-menerus, nyeri tubuh, sesak napas, detak jantung cepat. Banyak yang sistem kekebalannya lemah. Tidak selamat. Kalau begitu, bagaimana wabah ini bisa diatasi? Berkat negara yang kuat dan usaha bersama seluruh negeri dalam melawan pandemi, kita bisa lakukan hal yang sama sekarang. Kami akan kumpulkan semua yang terinfeksi di satu tempat.
Untuk perawatan terpusat, mereka yang tanpa gejala akan diisolasi segera. Pertama, isolasi mereka untuk observasi. Di saat yang sama, kami akan gerakan dokter-dokter yang mampu dan berpengalaman dari seluruh negeri untuk meneliti rencana perawatan bersama. Kami pasti akan menemukan cara untuk melawan wabah ini. Fu Feng, beritahu semua pejabat lokal untuk bekerja sama sepenuhnya. Pisahkan yang terinfeksi dan yang tidak. Juga, pasang pengumuman kekaisaran di mana-mana. Rekrut cendekiawan terkenal dari seluruh penjuru untuk bahas strategi perawatan bersama. Ya. Kita tidak bisa biarkan orang-orang ini menderita sia-sia. Anda tangani upaya bantuan. Aku akan cari Pangeran Rui. Hai! Bukankah ini Permaisuri Su? Yang Mulia tiba-tiba mengunjungi kami. Apa yang membawa Anda ke sini? Di mana Pangeran Rui? Sang wali penguasa sangat sibuk. Dia sedang menangani urusan resmi. Anda hanyalah selir dari almarhum kaisar. Anda seharusnya tinggal dengan tenang di istana dalam. Apa yang Anda lakukan di kediaman Pangeran Rui? Itu hal yang aneh untuk Anda katakan. Mereka yang telah menemukan jalannya naik ke surga. Kemana saya pergi? Kesapana urusan Anda? Cukup. Saya tidak akan berbelit-belit. Saya datang ke sini untuk menanyakan satu hal. Virus COVID-19, apakah Anda yang membawanya ke sini? COVID-19 apa? Omong kosong apa yang Anda ucapkan? Berhenti berpura-pura. Biarkan saya bertanya. Virus COVID-19, apakah Anda yang membawanya ke sini? Siapa sebenarnya Anda? Bagaimana Anda tahu tentang COVID-19? Jadi, kau. Siap, aku tidak penting. Sekarang, serahkan vaksinnya. Sekarang. Wah. Aku benar-benar tidak menyangka kau juga orang yang ditransmigrasikan. Siapa sangka? Aku akan bertemu orang yang dikenal di zaman kuno ini. Ini bukan waktunya untuk itu. Serahkan saja vaksinnya. Menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Menyelamatkan nyawa? Mereka itu manusia. Lalu bagaimana denganku? Kau tahu berapa banyak penderitaanku? Kau tahu bagaimana mereka memperlakukanku saat pertama kali ditransmigrasikan ke sini? Mereka memukulku, mengutukku, menghinaku. Setiap hari aku hidup lebih buruk dari binatang. Aku hidup dalam ketakutan setiap hari. Takut satu langkah salah akan membuatku diseret dan dihukum mati. Aku berjuang keras untuk merangkak ke posisiku sekarang. Tapi apakah ada yang pernah peduli pada penderitaanku? Jadi, kau biarkan rakyat jelata. Menggunakan nyawa mereka sendiri untuk memuaskan keinginan egoismu. Mereka bukan yang menyakitimu. Serahkan vaksinnya sekarang, dan biarlah masa lalu berlalu. Kau membuatnya terdengar mudah. Jika aku tidak menjatuhkanmu dan Raja Shang, kau pikir aku akan pernah merasa aman? Hanya dengan menjatuhkanmu. Aku, di masa depan, akan menjadi permaisuri yang mulia. Saat itu, apakah aku bahkan perlu kau katakan biarlah masa lalu berlalu? Bahkan jika kau jadi maharani, posisi yang kau raih dengan menginjak-injak mayat, apa kau bisa tenang? Nyawa seluruh penduduk kota ini sedang dipakai untuk menebus dosa-dosamu di masa lalu. Kita ini jelas orang-orang dari zaman yang sama. Kenapa kau lakukan ini? Di mana kemanusiaanmu? Hati nuranimu? Hati nurani? Apa kau pernah menderita seperti yang kualami? Kalau belum mengalaminya, jangan coba-coba menguliahi aku dengan simpati dan ceramah palsumu. Kau benar-benar tidak masuk akal. Serahkan vaksinnya sekarang. Aku ulangi sekali lagi. Berbaliklah. Masih ada waktu. Biar ku katakan padamu, sudah terlambat. Kau... Tidak. Kita sama sekali tidak boleh menyerah mencari vaksin. Karena kita tidak bisa berurusan. Dengan Suyan di sini, maka kita harus menyasar Pangeran Rui. Dialah tokoh kunci dalam konspirasi ini. Mungkin kita bisa menemukan titik balik darinya. Apa kau lihat ibuku?
hanya menemukan ini. Bagus. Ingat, kita harus bertindak cepat dan menangani pasien dengan aman dan efektif. Kita tidak boleh biarkan wabah ini menyebar lebih jauh. Yang Mulia, Itu sang bupati. oh, Bupati, akhirnya kau kembali. Bukankah ini Yang Mulia Permaisuri? Apa yang membawamu ke sini? Bupati, apakah kau tahu betapa seriusnya wabah ini saat ini? Tanpa teknologi medis yang canggih, wabah ini akan tak terkendali. Teknologi canggih? Maksudmu keahlian medis yang unggul? Kunjungan Yang Mulia ke sini adalah untuk memberitahuku bahwa Wabah ini menyebar sangat cepat. Begitu meletus, sumber daya medis akan langka, dan tatanan sosial akan runtuh. Lalu seluruh negeri akan dipenuhi mayat. jika yang kau katakan benar, itu memang bukan hal kecil. Tentu saja. Omongan yang menakut-nakuti, wabah ini jelas dimulai oleh Sang Buchen di negara bagian, di mana dia menyebabkan penyakit dan kemudian menyembunyikannya. Itulah yang menyebabkan wabah menyebar, terutama di wilayah Jiangxia. Mayat berserakan di tanah. Bukankah itu kesalahannya? Di saat seperti ini, bagaimana mungkin para pria ini masih memikirkan perebutan kekuasaan? Mereka tidak peduli dengan nyawa rakyat. Yang Mulia begitu bersusah payah menangani wabah ini. Apakah Anda mencoba membela Sang Buchen? Pangeran Wali, wabah ini menyangkut keselamatan seluruh rakyat. Ini bukan alat untuk Anda menekan lawan politik Anda. Saya sudah lama berada di arena politik. Wabah ini paling-paling hanya menimbulkan masalah di wilayah raja-raja bawahan. Saya sudah perintahkan semua pintu masuk dan keluar ditutup. Bahkan lalat pun tak bisa masuk. Sang Buchen juga tidak terkecuali. Jadi Anda mengutuk semua orang untuk mati di sana? Apakah itu yang saya inginkan? Saya hanya tidak ingin wabah ini menyebar ke tempat lain. Saya memikirkan gambaran yang Bencheba. Namun karena permaisuri sedang mengandung ahli waris kerajaan, itulah sebabnya Anda diizinkan kembali. Sungguh ratu jahat yang legendaris. Wajah mungil ini sangat cantik. Benar-benar tak bisa dipercaya. Anda tidak tahu berapa banyak nyawa yang akan diambil oleh wabah ini. Anda... Cukup. Yang Mulia, silakan kembali. Saya ada urusan penting yang harus ditangani. Aku dengar Pangeran Shang sudah cerdas dan pintar sejak usia 6 tahun. Kali ini, dia bahkan lebih luar biasa. Betul. Pangeran Shang itu bisa menulis puisi di usia 6 tahun. Tapi Pangeran Rui kita di usia 6 tahun masih kikuk. Aku juga dengar. Aitunya berlahir dari kaisar dan seorang pelayan. Garis keturunannya bahkan tidak murni. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Pangeran Shang? Betul. Jaga dirimu baik-baik. Ibu tidak bisa tinggal bersamamu lagi. Mulai sekarang, kamu harus kuat. Ibu. Jangan pergi, Ibu. Jangan pergi. Ibu. Ibu. Kalian semua pantas mati. Penghinaan yang kalian timpakan padaku dan ibuku, aku ingat semuanya. Sang Ibu Suri dan Sang Buchen, kalian akan membayar harga yang pantas kalian terima. Ibu, tenanglah. Mereka akan menemui akhir yang pantas. Kamu sudah separah ini. Apa yang kau lakukan di sini? Ini bukan tempatmu, pulang. Beberapa hari terakhir, keadaannya semakin parah. Beberapa lansia yang kesehatannya tidak baik
Sistem imun mereka lemah. Sudah meninggal. Kenapa aku tidak bisa menyelamatkan mereka? Bagaimana bisa sampai seperti ini? Bagaimana bisa segalanya menjadi separah ini? Kenapa? Tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Tidak apa-apa. Sekarang kita harus bagaimana? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan mereka? Jangan panik. Panik tidak akan membantu. Kamu lupa? Kita adalah penjelajah waktu. Meskipun kita bukan yang paling pinter, tapi kita punya peradaban Tiongkok selama 5.000 tahun di belakang kita. Pasti ada jalan keluar, kan? Apapun yang terjadi, selama kita menghadapinya bersama, semuanya akan baik-baik saja. Aku pergi menemui Suyan dan Pangeran Rui. Suyan membawa virusnya. Dia punya vaksin yang bisa menyembuhkannya. Tapi, aku tidak berhasil mendapatkannya. Aku tahu cara menyelamatkan orang-orang ini. Jadi kenapa aku tidak bisa melakukannya? Kehidupan yang dulu begitu bersemangat, kini menderita karena penyakit ini. Tapi aku tidak berdaya untuk membantu. Apakah negara kita benar-benar akan hancur? Sekarang situasinya sudah sampai... Ada apa denganmu? Cuman masuk angin sedikit. Kamu demam? Ada demam? Jadi, hidup ini sangat membosankan. Ayo kita minum. Siapa yang mau minum sekarang? Kalau lagi sedih, kamu harus cari hiburan. Minum saja. Rileks sedikit. Jangan khawatir. Aku sudah menemukan dokter ajaib. Dia akan datang besok. Katanya dia memainkan peran kunci dalam melawan pandemi 6 tahun lalu. Jangan bercanda denganku. Benar. Aku nggak bohong, oke? Kamu ini nakal. Lihat dirimu. Kamu pemarah, tidak masuk akal, dan nekat. Siapa yang nekat? Ayolah, ayo kita minum. Ya, kita sedang dalam pandemi, keadaan lagi sulit. Kita harus puas dengan minuman lokal ini, dan beberapa acar. Mengingat hubungan kita, kalau ini sebelum perjalanan waktu, paling tidak aku akan membuka sebotol Romane Conti untukmu. Sekarang, Aku mau minum Ace of Spades. mimpi kali. Mungkin di kehidupan selanjutnya. Jangan pilih-pilih. Pedas? Kamu beruntung masih ada yang bisa diminum. Ini minum sedikit.
Kamu kenal Leon Tin Gyok ini? Bung, kamu sudah tanya itu berkali-kali. Bukannya aku sudah bilang waktu itu? Katakan saja apa yang terjadi. Itu kamu malam itu? Hei, ayo kita minum. Ini terakhir kalinya aku minum. Kenapa? Hei, dengan tubuhku ini kalau hamil... Sekarang aku mengerti. Dulu, waktu itu bukan anakmu. Kamu nggak peduli. Sekarang karena itu anakmu, kamu nggak mau minum, kamu nggak mau biarin aku minum. Bukan aku. Ayo kita minum yang bagus. Dan sekarang kamu mau mengatur aku? Hei, kamu. Maksudmu aku tidak cukup baik? Tidak, aku... pingsan lagi. Kita tidak kenal siapa-siapa di sini. Kamu harus jaga diri. Bagaimana kalau aku... Aku tidak mungkin kalah. Jaketku di mana? Aku kena. Aku mau tidur sebentar. Cuma tidur sebentar saja. Aduh. Aduh. Kamu minum berapa banyak? Xiang Buchen. Bangun, ayo bangun. Xiang Buchen. Tidur nyenyak sekali. Xiang Buchen. Ada apa? Apa yang terjadi? Jangan menakuti aku seperti itu. Bangun. Aku sudah bangun. Aku hanya... Mungkin telah teracuni. Bagaimana mungkin? Menjauh dariku. Menjauh? Seseorang tolong, cepat. Ada apa dengan pangeran? Berhenti bertanya, pergi ambil penawarnya. Cepat. Xiang Buchen, aku... Xiang Buchen. Bangun, Xiang Buchen. Tenang saja. Fu Feng,
Yang Mulia, apakah tabib ajaib itu sudah ditemukan? Tabib ajaib apa? Yang Mulia tidak pernah menyebutkannya padaku. Jadi kau membohongiku. Tidak pernah ada tabib ajaib. Kau bilang ada tabib ajaib hanya untuk menghiburku. Jadi, kau tahu dirimu diracuni. Itu sebabnya kau menemaniku dan minum bersamaku dengan riang. Kau tidak mau aku dekat denganmu. Itu sebabnya kau tidak mau menciumku dan mendorongku pergi. Karena kau memilih membawa kehancuran bagi rakyat dan memperlakukan nyawa manusia tak berharga, maka aku akan melawanmu sampai akhir. Hai, Yang Mulia Permaisuri sudah tiba. Tamu langka. Jadi, bagaimana pengendalian wabahnya? Apa? Ini aku, sang permaisuri sendiri. Aku bahkan tidak pantas dapat tempat duduk. Baiklah, Yang Mulia sedang hamil. Beliau harus duduk. Aku datang jauh-jauh dari daerah wabah ke ibu kota, dan aku bahkan belum minum seteguk air pun. Apa? Yang Mulia, bahkan segelas teh pun tidak mau kau berikan untukku? Karena ini Yang Mulia Permaisuri, seseorang bawakan teh. Yang Mulia, ku dengar upaya Raja Shang di Jiangxia tidak terlalu efektif. Ini menyebabkan banyak rakyat kehilangan rumah mereka. Sarapan di mana-mana, mayat berserakan di jalanan. Shuyan, kamu berani bicara soal yang kamu lakukan? Yang Mulia, ini jelas-jelas pemerintahanmu yang buruk. Bagaimana bisa kau salahkan aku untuk ini? Hah, rakyat sedang menderita. Aku juga tidak menginginkan ini. Tapi semua ini karena Raja Shang. Dia menunda-nunda mengambil tindakan. Baru menanganinya setelah situasi sudah tak terkendali. Apa yang bisa kulakukan? Raja Bupati, wabah menjadi tak terkendali. Bagimu, bagiku, bagi negara, ini tidak baik bagi rakyat dunia. Rakyat jelata tak bisa mencari nafkah. Keluarga-keluarga tercerai-berai. Namun kau demi keuntungan pribadimu, hanya berdiam diri dan memperburuk keadaan. Di mana nuranimu? Bagaimana kau bisa menghadapi rakyat dunia ini? Demi rakyat dunia, jangan sok suci. Baiklah. Ini adalah pilihan yang kalian pilih sendiri. Kau terlalu lancang, Yang Mulia. Bajingan, beraninya kau meludahkan teh itu ke arahku. Itu benar-benar menjijikan. Shuyan, apa kau benar-benar tidak mengerti betapa menularnya pandemi ini, betapa kuatnya ini? Virus ini bisa menyebar lewat udara, lewat air liur, dengan kecepatan yang mengerikan. Jadi hari ini, jika cuma satu orang di sini membawa virusnya, maka semua orang di ruangan ini akan binasa. Virus ini akan menggerogoti tubuh kalian sedikit demi sedikit sampai kalian semua mati. Apa maksudmu? Teh yang baru kau lemparkan tadi mengandung virus COVID-19? Benar. Apa? Sekarang kalian takut? Tadi kalian bukan sangat sombong? Karena kalian semua begitu bejat, begitu berniat menggunakan wabah ini untuk menyingkirkan Raja Shang, maka aku akan membuat kalian merasakan penderitaan akibat terinfeksi sendiri. Sekarang apa kalian mengerti betapa seriusnya pandemi ini? Shuyan, sekarang kamu lihat betapa buruknya wabah ini. Seberapa parah keadaannya. Jangan takut, Nak.
Setelah itu wanita Miao sering menjaga saya. Suatu hari dia tiba-tiba jatuh sakit parah, dia memanggil saya ke samping tempat tidurnya. Anak, jika suatu hari kamu menghadapi musuh yang kuat, lepaskan itu. Itu akan membawamu pasukan 1.000.000. Saya. Untuk menghadapi Raja Shang bahwa saya mengeluarkan benda ini, saya pikir saya bisa menghancurkan semua pasukannya sekaligus. Tapi saya tidak pernah menyangka orang-orang di wilayah itu semua terinfeksi. Sekarang saya kehabisan pilihan sekarang. Apa yang kamu katakan? Kamu sialan. Apakah kamu bilang kamu sama sekali tidak punya penawarnya? Aku tidak punya. Kamu bilang, virus itu diberikan padamu oleh gadis Miao Jiang. Tapi dia tidak memberimu penawarnya. Benar. Jangan nangis. Kamu jelek kalau nangis. Semua ini akan berlalu. Gak apa-apa. Aku di sini. Aku mau ngomong sesuatu. Aku udah berusaha sebisaku. Beneran. Jangan. Tolong jangan. Shang Buchen. Shang Buchen. Kamu janji. Kamu bilang akan temani aku sampai akhir. Shang Buchen. Bajingan. Kau yang melakukan ini. Karma. Itulah gambar karma untukmu. Kau berjanji. Kau akan bersamaku. Wabah datang bagai binatang buas yang mengamuk, melanda seluruh negeri. Pangeran Rui, Shuyan, Ibu Suri, mereka yang akan melakukan apa saja untuk kekuasaan, akhirnya mendapatkan apa yang mereka pantas dapatkan. Musim panas itu, langit seolah terbakar. Kekeringan hebat melanda, suhu melonjak di atas 45 derajat,
bumi retak-retak. Panen gagal. Seluruh dunia seolah akan berakhir. Namun, sebuah keajaiban terjadi tak terduga. Panas yang berkepanjangan secara efektif mengendalikan virus corona baru. Mereka yang selamat dari wabah juga. Seiring antibodi mereka tumbuh, mulai pulih secara bertahap. Gejala mereka perlahan menghilang. Wajah mereka kembali memancarkan vitalitas. Hidup sang kaisar. Aku sudah tua. Sisanya terserah padamu. Jangan hawasi, Ibu Permaisuri. Saya akan selalu mengingat rakyat jelata. Saya akan memerintah dengan rajin dan menyebarkan kebijakan. Saya tidak berani bermalas-malasan sedikit pun. Saya akan pastikan rakyat hidup dan bekerja dengan damai. Saya juga akan memperbaiki tatanan istana dan menghukum berat pejabat korup untuk membersihkan istana kekaisaran dan sebagian bangsa ini makmur dan berkembang. Ibu Permaisuri. Astaga. Aku baru mimpi ya. Wah, mimpi itu terasa sangat nyata. Ayo. Bola. Yo, ke atas Curry. Semua departemen mulai. Kamu adalah Ratu Iblis Suji? Kalau aku bilang aku bukan... Apa kamu percaya padaku? Benar. Memang aku. Kamu tahu aku sudah mencarimu selama 5 tahun penuh? Katakan padaku, haruskah aku merobekmu menjadi 1.000.000 keping? Kamu, 5 tahun? Aku sudah mencarimu selama 50 tahun penuh.